Mengejutkan, pesan dari Amelia yang terkarantina karena corona di Italia. Amelia Rahim, seorang jewelry designer, bekerja dan tinggal di Italia lebih dari 15 tahun. Sebenarnya saya malas menulis beginian. Semenjak di karantina, waktu saya semakin berharga. Selain tidak tahu kapan ajal menjemput, saya juga seorang ibu rumah tangga yang punya anak umur 2 tahun yang lagi bandel-bandelnya, tidak bisa diajak kompromi. Jadi sempat mikir-mikir 2 kali antara nulis ini atau beresin cucian, piring kotor, rumah berantakan. Belum lagi harus disinfektasi lantai, baju, sepatu, ganggang pintu, dan perintilan-perintilan anak yang habis dibawa keluar rumah. Maklum, saya belum tajir, belum mampu bayar pembantu rumah tangga di Italia yang gajinya rata-rata 10 euro per jam, yaitu sama dengan 160.000 per jam. Tapi, mumpung anak tidur siang dan merasa punya tanggung jawab sosial terhadap tanah air, saya tulis seadanya dan secepatnya saja. COVID-19 itu bukan sekedar flu. Kalau cuman flu, ngapain saya susah-susah ngerem diri di rumah? Mending saya jalan-jalan ke Venice atau Menara Pisa, atau ngopi-ngopi bareng Valentino Rossi dan Francesco Totti. Mumpung di Italia toh. Yang meninggal di Italia udah lebih dari 800 orang woi. Kamu tahu nggak, Italia itu segede apa? Tidak lebih besar dari Pulau Jawa. Jadi kebayangkan, kalau di Pulau Jawa mati 800 orang cuma gara-gara virus. Tahu nggak, kalau sistem sanitasi di Italia itu yang terbaik di Eropa. Di Eropa ya, jadi nggak usah bandingin sama Asia, Cina, apalagi dengan Indonesia. Tidak level. Di negara yang sistem sanitasinya terbaik saja, yang meninggal udah lebih dari 800 orang. Di tiap rumah sakit pun udah kewalahan nanganin pasien. Pasien corona yang jadi prioritas saja sudah ditaruh di koridor-koridor, bahkan mau ditransfer ke hotel saking gak ada lagi tempat yang nampung. Semua dokter dan staf medis kerja 24 jam cuma buat ngurus orang yang terinfeksi virus ini. Terus, orang yang lagi sakit kecelakaan, patah tulang, kebelet melahirin, dan lain-lain bagaimana? Ya harus nunggu. Jadi kebayang nggak? Chaosnya kayak apa di rumah sakit? Masih bilang, ini cuma virus flu biasa. Yah, mortality rate-nya, angka kematian kan cuma 2%. Ya, memang cuma 2%. Kalau ditangani dengan baik. Baca bukan di Indonesia. Di sini yang suspek langsung jadi prioritas. Alat bantu pernapasan langsung siap di emergency room tiap rumah sakit dan puskesmas. Di Indonesia gimana? Di Indonesia, mortality rate-nya jauh lebih besar. Tahu sendiri, sistem sanitasi di Indonesia gimana? Belum lagi simpang siurnya informasi yang kurang transparan. Salah pemerintah lah, kenapa nggak ditanggulangi dengan jelas? Malah bikin diskon pariwisata dan lain-lain. Yang salah lu juga, Otong. Udah tahu ini virus baru aja ditetapin WHO sebagai pandemik internasional. Lah, lu malah hahaha hihihi di hajatan teman, jalan-jalan ikut diskonan, nge-mall bareng geng-geng grup WA. COVID-19 ini sangat viral. Perkembangannya sangat cepat dan sulit terdeteksi. Sampai kemarin, saya masih santai-santai saja meski dikarantina di rumah. Yang penting, masih bisa belanja bahan makanan dan sedikit hirup udara segar di halaman depan rumah. Tapi hari ini tiba-tiba semua berubah. Sekarang, buat belanja aja, mesti punya surat sertifikat. Keluar rumah selain hal urgent, bisa dipenjara 3 bulan atau denda sebesar 260 euro. Tiap habis keluar rumah, harus disinfektan tangan dan barang-barang yang kemungkinan disentuh orang lain. Belum lagi masker yang udah jadi make up sehari-hari. Orang Indonesia mah sudah biasa. DBD juga viral kok. Serah lu deh.
Hidup-hidup lo, mati lo bukan urusan gue. Pasien DBD nggak mungkin nularin penyakitnya ke dokter, staf rumah sakit, atau keluarganya kan? Serah lu deh, mikir aja sendiri. Lulus SD kan? Gua udah pusing mikirin tiket mudik yang udah terlanjur dibeli buat lebaran nanti, yang mau nggak mau mesti di cancel. Males mikirin. Saran gue cuma 3. Kalau lo mau dengerin, biar keadaan lo di Indonesia nggak ngenes-ngenes amat kayak gua. Pertama, nggak usah keluar rumah. Apalagi kumpul-kumpul, bikin hajatan, atau jalan-jalan ke tempat umum kalau tidak penting-penting amat. Kalau terpaksa ketemu orang lain, jaga jarak aman, minimal 1 meter. 3. Cuci tangan sesering mungkin. Wudhu juga boleh banget, asal pakai sabun. Jadi intinya waspada, bukan panik. Apalagi sampai beli Indomie berdus-dus, memperkuat daya tahan tubuh. Butuh vitamin coy, bukan micin. Udah, gitu aja. Anak saya udah keburu bangun. Kalau mau dengerin syukur. Kalau enggak, yang penting gue udah sampein. Jangan bilang gue nggak ngingetin ya kalau kenapa-kenapa. Salam fish dan cium virtual, biar nggak nyebar virus. Di lain sisi, kegaduhan tim buzzer, istana terhadap kasus besar. Tidak adanya keinginan Presiden Joko Widodo menutup akses orang asing masuk ke Indonesia jadi bahan olok-olokan publik hari ini di media sosial. Hal ini berkaca dari beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Filipina yang telah melakukan lockdown atau pengisolasian negara guna mencegah penularan wabah virus corona terhadap negara mereka. Namun tidak demikian dengan pemerintahan Indonesia. Berbagai asumsi dan dugaan publik lebih condong kesengajaan pemerintah Indonesia mengundang penyakit berbahaya itu masuk ke tanah air guna menutup berbagai isu politik yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat saat ini. Dimulai dari kasus Jiwasraya, Harun Masiku hingga upaya Partai Golkar meloloskan RUU Omnibus Law, khususnya RUU Cipta Kerja yang penuh kontroversial belakangan ini. Beriringan itu, nilai mata uang dolar terus merangkak naik, hingga nilai tukar rupiah menempati posisi 14.778 per dolar pada perdagangan pasar spot Jumat sore kemarin. Publik pun bereaksi. Buktinya seketika, ramai-ramai muncul hashtag rupiah melemah, Jokowi lengser. Jadi trending topik di media sosial Twitter. Tidak sedikit dari mereka meminta Joko Widodo turun dari kursi presiden. Hal ini dikarenakan tidak mampunya pemerintah menekan pelemahan rupiah oleh sentimen perkembangan virus corona atau COVID-19. Lagi-lagi, virus corona menjadi kambing hitam atas dinamika politik yang tengah berkembang saat ini. Di sini, peran influencer atau tim buzzer istana berperan menyebarkan berita bohong atau hoax. Berbagai cara para influencer istana tersebut mempengaruhi pengguna media sosial tanah air ke isu lain. Salah satunya, menaikkan trafik berita yang menyangkut isu pemerintahan. Ya, mantan petinggi Partai Demokrat Marzuki Ali tiba-tiba muncul di media sosial jelang Partai Demokrat gelar Kongres kelima pada 14 hingga 16 Maret 2020 mendatang. Salah satu agenda penting memilih ketua umum Partai Demokrat yang baru di periode 2020 hingga 2025 tersebut. Dikatakan, akun Marzuki Ali Sera begitu mendadak dan fitnah lainnya yang memunculkan spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Seketika menjadi ramai dibicarakan oleh pengguna medsos akibat sebarannya yang begitu luas di jejaring sosial. Adanya yang menganggap Marzuki Ali Sera cari panggung atau perhatian dari sang ketua umum untuk diajak masuk ke dalam bursa calon ketua umum baru nantinya setelah Kongres kelima berlangsung. Ada pula anggapan politisi asal Sumatera Selatan ini muncul karena sudah lama tidak disorot media massa pasca berakhirnya masa jabatan kursi DPR RI pada 2014 lalu. Dengan begitu, bisa dipastikan dinamika masalah politik tanah air yang dimulai dari lambatnya penanganan pencegahan wabah virus corona menjadi momok menakutkan di masyarakat
hingga menyebabkan melemahnya nilai rupiah karena virus ini dikarenakan peran dari influencer atau tim buzzer pihak istana, membuat kegaduhan ke masyarakat. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?